Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Muhammad Farid, SPD, MT, PhD, IPM, selaku pengampu mata kuliah Sistem AC Mobil yang mungkin sedang menonton video saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Fahrezi dengan NIM 2202036020015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem AC mobil, komponen-komponennya, dan gimana sih proses pendinginan itu bisa terjadi dari mesin dinyalakan hingga mesin dimatikan. Yuk, kita simak sama-sama. Ketika mesin mobil dihidupkan dan AC dinyalakan, kompresor akan mulai bekerja. Kompresor sendiri berfungsi untuk mengompres refrigeran atau biasa juga disebut dengan freon dari kondisi gas bertekanan rendah dan suhu rendah menjadi gas bertekanan tinggi dengan suhu yang tinggi. Kompresor biasanya digerakkan oleh belt yang terhubung dengan mesin mobil sehingga kinerjanya bergantung pada kecepatan mesin. Refrigeran yang keluar dari kompresor berbentuk gas dengan tekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Gas ini kemudian dialirkan ke kondensor yang terletak di bagian depan mobil, biasanya di dekat atau di depan radiator. Kondensor sendiri berfungsi untuk mengubah gas bertekanan tinggi menjadi cairan yang bertekanan tinggi dengan bantuan kipas pendingin atau biasa disebut dengan cooling fan. Dan aliran udara dari luar mobil, saat udara melewati kondensor, panas dari refrigeran dilepaskan keluar. Setelah refrigeran mengalir melalui kondensor dan berubah menjadi cairan bertekanan tinggi, refrigeran cair tersebut mengalir ke receiver atau dryer. Fungsi receiver atau dryer tersebut adalah untuk menyaring kelembapan atau kotoran yang mungkin berada dalam sistem, serta menyimpan refrigeran sebelum diteruskan ke bagian selanjutnya. Selanjutnya, cairan bertekanan tinggi dialirkan menuju katup ekspansi. Disinilah mulai terjadi perubahan yang besar. Katup ekspansi mengatur jumlah refrigeran cair yang akan masuk ke evaporator. Saat refrigeran melewati katup ini, tekanan menurun drastis, sehingga refrigeran yang semula berbentuk cair dan bertekanan yang tinggi menjadi cairan atau liquid yang bertekanan rendah, dan sebagiannya mulai menguap. Refrigeran cair bertekanan rendah tersebut kemudian masuk ke evaporator. Di dalam evaporator, refrigeran menyerap panas dari udara yang dihembuskan oleh blower dan menyebabkan refrigeran menguap sepenuhnya menjadi gas bertekanan rendah. Udara dingin yang dihasilkan dari proses ini kemudian ditiup ke kabin mobil oleh blower untuk memberikan efek yang dingin. Setelah refrigeran menyerap panas dan berubah menjadi gas bertekanan rendah, refrigeran kemudian dialirkan kembali ke kompresor melalui pipa bertekanan rendah untuk memulai siklus kembali. Proses ini akan terus berulang selama AC mobil dinyalakan. Ketika AC mobil dimatikan atau mesin mobil dimatikan, kompresor berhenti bekerja dan aliran refrigeran berhenti. Proses pengompresan dan penurunan tekanan juga terhenti sehingga tidak ada udara dingin yang dihasilkan. Jadi mungkin itu saja. Mungkin begitu saja cara kerja AC mobil yang bisa bikin kita tetap nyaman dan adem dalam perjalanan.
Semua ini berkat proses yang kompleks terjadi di balik dashboard dan kap mesin. Semoga penjelasan tadi membantu teman-teman untuk lebih paham dan mungkin lebih menghargai kerja keras komponen-komponen kecil di mobil kita atau mobil yang kita gunakan. Kalau ada pertanyaan atau pengen tahu lebih lanjut, silakan bertanya di komentar. Saya jawab sebisa saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. See you.